Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Aspek Hukum Perdagangan Internasional Ekspor Impor, yang mana disusun oleh Putri Oktavia Purba sebagai penyaji pertama, Sevia Nafisa sebagai penyaji kedua, dan saya sendiri Suci Agustina sebagai moderator sekaligus penyaji, dengan dosen pengampu Bapak Andri Jainal, MSI AKCA PhD CMA, dan Ibu Rini Herliani, SE MSI AKCA. Langsung saja kita masuki ke pengertian hukum perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Pengertian perdagangan internasional ini merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Namun, menurut definisi Skimitov, hukum perdagangan internasional itu adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Nah, definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Selanjutnya, untuk asas-asas hukum perdagangan internasional akan dibacakan oleh Putri Oktavia Purba. Kepada Putri Oktavia Purba dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai asas-asas hukum perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, perlu diketahui asas-asas dalam kontrak dagang, khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antara negara perdagangan internasional. Yang ketiga, asas iktikat baik serta transaksi yang jujur. Dan yang terakhir, asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Selanjutnya yaitu tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Dan yang terakhir, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia, sehingga bisa meningkatkan transaksi jual-beli. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Adapun manfaat perdagangan internasional yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan negara masing-masing akan barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkannya. Yang kedua, kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang ketiga, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang keempat, konsumsi yang lebih luas bagi penduduk. Yang kelima, mendorong semangat berprestasi dalam persaingan antar produsen. Yang keenam, sumber pemasukan kas negara. Ketujuh yaitu mempercepat alih teknologi antar negara. Yang kedelapan, memperluas daerah pemasaran barang bagi suatu negara. Dan yang terakhir, sebagai penyebab perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Yang pertama, ada prinsip dasar kebebasan berkontrak, yang dimana prinsip ini sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang atau internasional. Yang kedua yaitu prinsip dasar
Pakta San Sarpanda, yang dimana prinsip ini adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan iktikat baik, seperti prinsip ini berlaku secara universal. Yang ketiga, ada prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Di sini, arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Yang keempat, ada prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Dalam komunikasi untuk maksud perdagangan ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, politik, atau sistem hukum. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum perdagangan internasional. Perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Yang kedua, hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Dan yang ketiga, lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan karena adanya perbedaan masing-masing negara, yang antara lain, yang pertama, perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. Yang kedua, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. Yang ketiga, perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. Yang keempat, perbedaan iklim dan keadaan alam. Yang kelima, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Dan yang terakhir, karena perbedaan politik, sosial, dan budaya. Terima kasih kepada Putri Oktavia Purba. Selanjutnya untuk pengertian ekspor akan dibacakan oleh Sevia Nafisah. Kepada Sevia Nafisah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Nah, pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum ekspor. Yang mana pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 PMK 04/2007 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Selanjutnya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P40-BC/2008 JOP 06-BC/2009 JOP 30-BC/2009 JOP 27-BC/2010 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Selanjutnya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P41-BC/2008 tentang pemberitahuan kepabeanan ekspor. Selanjutnya adalah pengertian impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Nah, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor ini umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Nah, impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Lawan dari impor adalah ekspor. Selanjutnya yaitu dasar hukum impor. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK 05/1996 tentang tata cara penagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK 05/1996 tentang tata laksana impor barang penumpang, awas sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos, dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan. Yang keempat, yaitu Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 22/BC/1997
tentang tata cara pelaksanaan penetapan tarif atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean. Yang kelima yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457/KMK05/1997 tentang penggunaan jaminan tunai untuk menjamin pembayaran bea masuk, cukai dan administrasi dan pajak dalam rangka impor. Yang keenam yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK05/1997 tentang penggunaan customs bond sebagai jaminan pembayaran pungutan bea masuk, cukai dan administrasi dan pajak dalam rangka impor. Yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 206/KMK01/1999 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK05/1997 yang membahas mengenai penggunaan customs bond sebagai jaminan untuk pembayaran pungutan bea masuk, cukai dan administrasi dan pajak dalam rangka impor. Selanjutnya yaitu dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Nah, dampak perdagangan internasional ini ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita membahas mengenai dampak positif dari ekspor. Dampak positifnya yaitu memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, serta memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Selanjutnya dampak negatif dari ekspor. Selain ada dampak positif, dampak negatifnya yaitu menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara, serta menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya seperti ekspor barang tambang, yang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Selanjutnya membahas mengenai impor. Dampak positif dari impor yaitu meningkatkan kesejahteraan konsumen, karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. Selanjutnya meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri, serta memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap. Nah, dampak negatifnya yaitu menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri, menciptakan pengangguran. Artinya, kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Serta konsumerisme, yang mana konsumen berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah seperti pakaian mewah, mobil mewah, dan alat-alat rumah tangga yang mewah. Materi selanjutnya yaitu tinjauan tentang metode pembayaran dalam ekspor impor. Nah, tinjauannya yaitu yang pertama ada letter of credit, yang mana merupakan pemberitahuan kredit dalam bentuk perjanjian pembayaran di mana bank penerbit kepada eksportir senilai L atau C sepanjang eksportir memenuhi syarat. Selanjutnya adalah collection atau inkaso. Nah, collection adalah pembayaran dokumen ekspor oleh importir menggunakan jasa bank untuk melaksanakan penagihan atas harga suatu barang ekspor impor. Selanjutnya ada open account, yang mana cara pembayarannya ini dilakukan dengan cara eksportir terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu importir membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir. Selanjutnya ada advance payment, yang mana sistem pembayarannya dikenal dengan pembayaran di muka, yang artinya importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir sebelum eksportir yang bersangkutan mengirimkan barang yang diperjanjikan. Nah, yang terakhir ada consignment atau konsinyasi, yang dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Nah, konsinyasi ini sebenarnya merupakan variasi lain dari pembayaran dengan cara open account. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Sevia Nafisah. Selanjutnya adalah studi kasus. Nah, kami menemukan studi kasus tentang aspek hukum perdagangan internasional, yaitu sengketa DS-312 bermula ketika adanya tuduhan dumping yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap produk kertas yang diimpor dari Indonesia pada tahun 2002. Selanjutnya, Korsel menerapkan bea masuk anti-dumping atau sering disingkat BAMD terhadap produk kertas Indonesia. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwasannya pengenaan bea masuk anti-dumping atau sering disingkat BMAD bukanlah hal yang dilarang dalam Agreement on Implementation of Article 6 of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994. Namun, tuduhan dumping yang dijatuhkan oleh Korsel terhadap produsen kertas Indonesia tidak valid, sehingga pengenaan BMAD yang dilakukan oleh Korsel terhadap produk kertas Indonesia menjadi hal yang keliru. Korsel sebagai pihak yang kalah dalam kasus ini tidak melaksanakan
melaksanakan putusan panel sampai batas waktu yang wajar. Indonesia pun tidak mengajukan otorisasi retaliasi ke DSBWTO atas ketidakpatuhan Korsel tersebut. Nah, kesimpulan diperoleh bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat 2 DSU, Indonesia memiliki hak untuk melaksanakan retaliasi, namun pada kenyataannya Indonesia tidak menggunakan hak tersebut. Ada aspek politik dan ekonomi yang menjadi pertimbangan Indonesia untuk tidak meretaliasi tindakan Korsel. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia sangat berfokus pada apakah retaliasi tersebut berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian serta politik Indonesia dengan Korea Selatan. Namun, ada aspek yang dilupakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu aspek hukum. Penulis berpendapat bahwa dalam kasus ini lebih tepatnya apabila pemerintah berfokus pada tujuan untuk meningkatkan kepatuhan karena pengembalian kerugian ekonomi yang hilang, selain tidak efektif, sifatnya hanya sementara. Lalu disimpulkan bahwa perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara masing-masing akan barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkannya. Dalam perdagangan internasional juga ada kegiatan ekspor-impor. Nah, ekspor itu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor kegiatan memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Kegiatan ekspor-impor ini tidak jarang dilakukan oleh negara-negara yang membutuhkan barang, bila mana barang tersebut tidak ada di negara mereka atau mengeluarkan barang dari negara mereka ke negara lain. Nah, sekian presentasi dari kami dari kelompok 5 ingin meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. You've been spending